Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur ahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul masyayikhil kiram yang saya muliakan, wa fi al-muqaddimah Umunal Azizah Sadah Hajah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid hafizahullah wa ra'aha bi ri'ayatihi tammah, Amid al-Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyyah asy-Syafi'iyyah Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun wa Mudir Ma'had Ali Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyyah Asy-Syafi'iyyah, Tuan Guru Haji Dr. Haji Salimul Jihad wa jami'al masyayikh masyayikhil ma'had akramakumullah wa hafizakumullah. Rais Al-Muassasah Ta'limiyah Hamzan Wadi NWDI Pancor Dr. Muhammad Jamaluddin wa Profesor Dr. Hirjan Nahdi wa Jumu'ul Mad'uwin, para undangan yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, termasuk para Zaujatul Masyayikh yang diistilahkan ummahat ya. Nah, salam dari Ummu Azza ya. Sebenarnya kan hadir tapi tiba-tiba ada halangan ya. Tiba-tiba ada halangan. Yang saya hormati dan saya banggakan, alladzina yajlisuna amami minat tullab wa talibat anjum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah fil hal wal mustaqbal, yaitu para santri dan santriwati tullab talibat Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyyah asy-Syafi'iyyah dan Ma'had Ali Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Al-Majidiyyah asy-Syafi'iyyah Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyyah asy-Syafi'iyyah. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anakku semua, para santri dan santriwati tulab talibat, dibukakan pintu-pintu keberkahan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'alukum minat tullabil awfiya, menjadikan ananda semua menjadi kadar-kadar yang semangat teguh dalam berjuang, menjadi kadar-kadar yang akan membawa panji perjuangan NWDI, membawa pesan-pesan wasiat-wasiat dari guru kita, pendiri NWDI, NBDI dan NW, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh sahib hadzal qabr amamana, bawa terus sebagaimana
ungkapan dari nasyid yang dikarang oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, Ballighil ayyam wal layaliya. Ada isti'arah makniyah di situ. Ya, sampaikan kepada hari-hari dan malam-malam, yaitu kepada ahlu az-zaman, kepada semua manusia sepanjang waktu, sepanjang zaman. Maka seruan itu menggambarkan harapan guru kita bahwa dakwah itu harus berkelanjutan, bahwa suara mengajak kepada ilmu, suara mengajak kepada iman, suara mengajak kepada Islam, suara mengajak kepada kebaikan itu harus terus disuarakan, diperjuangkan, ya, diperjuangkan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena pada hari ini resmi di dalam lingkungan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, induk dari perjuangan NWDI, dan di tempat Al-Maghfurullah Maulana Syekh guru kita mengajar puluhan tahun. Di sini dulu tempat mejanya, kursinya. Ini belum ada dulu. Segini musola Al-Abror masih sebatas ini. Di sini masih rumah. Makam Al-Maghfurullah dulu rumah. Kebetulan rumah ini ditempati oleh almarhumah Al-Maghfur laha Ninida Hajah Jauhariyah. Ya. Ananda Ninida Hajah Jauhariyah adalah ibu dari Ummuna Hajah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Beliau tinggal di sini, dan ketika saya belajar di Pancor pada tahun 1985 sampai 1991, kamar saya di sini. Yaitu kamar di mana sekarang Al-Maghfurullah Maulana Syekh, beliau istirahat di situ. Beliau istirahat di situ. Alhamdulillah. Jadi tempat ini, yaitu Musola Al-Abror ini, tempat kita meresmikan Ma'had Ali pada hari ini, adalah tempat di mana guru kita berpuluh-puluh tahun mengkader kita semua. Ada yang mubasyaratan, ada yang bilwasitoh, yang langsung mengaji kepada beliau di depan Ananda semua ini, beberapa dan cukup banyak. Ada Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Tuan Guru Haji Muhammad Muhsan Yunus, dan Tuan Guru yang lain. Ya, sebagian. Ada Tuan Guru Haqi, ada Tuan Guru Ayyuddin, ada Tuan Guru Syekh Adnan. Kemudian Tuan Guru, siapa yang merasa sudah pada waktu itu? Man minkum? Siapa? Tuan Guru Imanuddin. Kemudian man Aidon? Tuan Guru Hasan. Mana Tuan Guru Hasan? Oh, Tuan Guru Hasan. Ma'alis, saya tidak lihat Tuan Guru Hasan. Kurang pedas ya kan ini. Ada lagi yang lain? Nah, termasuk Tuan Guru. Lah, Tuan Guru Salah ada inta mubasyarah wala bil wasithah. Minal mutakhirin, minal khalaf. Ada Dr. Tuan Guru Hasan, antum juga ya, mubasyarah ya, minas syekh. Iya, langsung kan? Ya, alhamdulillah. Jadi sebagian dari kita ini mubasyarah, artinya pernah ngaji langsung kepada Al-Maghfurullah Maulana, termasuk tiang selama 6 tahun di sini, dan sebagian bil wasithah, yaitu masyayikh yang masih muda-muda ini. Ya, ini bil wasithah, artinya beliau-beliau mengaji kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh melalui jalur murid-murid Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Insya Allah barokahnya sama, insya Allah kebaikannya sama, insya Allah kemanfaatannya sama.
Karena Al-Maghfurullah Maulana Syekh sering menyampaikan kepada kita semua pada waktu itu hadir bahwa ya muridku adalah saya si nyampaiang perjuanganku. Jadi muridku adalah saya si nyampaiang perjuanganku. Muridku adalah saya si membaca hizibku. Muridku adalah saya si ngamalang wiridku. Muridku adalah saya si mele membaca sholawat si kukarang. Masya Allah tabarakallah. Famfatahal bab, maka pintu ilmu dan pintu belajar dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu terbuka selamanya. Walaupun Al-Maghfurullah Maulana Syekh sudah wafat 28 tahun yang lalu, tetapi pintu belajar dari beliau itu tetap terbuka, baik melalui murid-murid, anak-anak murid, cucu-cucu murid, ataupun melalui karangan-karangan dan karya-karya beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau, meneruskan harapan beliau, dan mewujudkan balighil ayyama wal layaliya. Dalam setiap saat, setiap waktu kita tetap semangat untuk berjuang. Amin amin ya rabbal. Dengan penuh kesyukuran bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita meresmikan Ma'had Ali sebagai bagian dari perjuangan NWDI. Kita harus sadar bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-ususul fikriyah, al-usus wal mabadi, ya, al-ilmiyah bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah itu setelah al-ikhlas wat tauhid. Yang paling pertama memang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu memang yang pertama. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali mereka beribadah, kecuali mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Itu prinsip yang pertama sekaligus asas yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, asas dan prinsip dalam dakwah atau manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah ad-da'watu ala ilmin wa basirah. Diambil dari firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al-ayah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Jalanku. Jalan apa itu? Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, yaitu jalan dakwah. Ala basiratin, yaitu dengan kefahaman. Ada kefahaman dan kemengertian dan ada ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan yang mengikutku. Maka berdasarkan prinsip yang kedua ini, perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu setelah ikhlas itu, setelah tauhid itu adalah al-ilmu wal basirah, yaitu kepahaman, kemengertian. Dan itulah yang ada seharusnya di dalam dada kita sebagai keluarga besar NWDI. Fa inna da'wata la takfi bil atifah wa innama ad-da'watu bil fahmi wal aqlaniyah. Tidak cukup berdakwah itu, bahkan sejak masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya dengan emosi, tidak cukup hanya dengan rasa, tetapi dari awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu menyampaikan Islam itu bil fahmi wal aqlaniyah, yaitu dengan ilmu, yaitu dengan kefahaman. Maka Nabi SAW mendorong sahabatnya, terus menerus mendorong sahabatnya untuk terus belajar, karena memang dari ilmu itulah di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketinggian dan kemuliaan seorang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah angkat orang beriman. Ya, ini kalau kita mau pisahkan. Tapi kemudian walladzina utul ilma, dan lebih-lebih lagi orang yang diberikan ilmu. Jadi dengan iman itu naik, tapi dengan ilmu naiknya berlipat ganda. Maka disebutkan sebagai penguat di belakangnya darajatin,
yaitu berderajat-derajat. Jadi orang yang beriman itu tinggi, tapi orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi. Dan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir ayat ini, wad darajatul wahidatu ma bainas sama'i wal ard. Dan satu derajat dari derajat-derajat yang tinggi itu ibaratnya seperti langit dan bumi. Jadi antara orang beriman, naik dia dengan sebab imannya, tapi begitu dia mau menuntut ilmu, ya, begitu dia melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka naik lagi dia. Lalu kemudian dia dapat ilmu, naik lagi. Lalu dia amalkan ilmunya, naik lagi, terus seperti itu. Dan darajat di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah, menunjukkan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Dan di dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala al ulama fi tafsiri hadhil ayah fakama annal basir la yastawi ma'al a'ma fakadzalika al alim la yastawi ma'al jahil. Sebagaimana orang yang bisa melihat, matanya sehat, tidak sama dengan orang yang buta, demikian pula orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang jahil. Maka Ma'had Ali ini penting, Bapak-bapak Ibu, ya, untuk melengkapi perjuangan kita supaya ala ilmin wa basirah itu tetap ada. Karena itulah asasnya Al-Mahfullah Maulana Syekh. Itulah asas perjuangan beliau, memuliakan ilmu, mengejar ilmu, mencari ilmu. Dan bukan hanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan pujian kepada ahli ilmu, di dalam perjalanan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau juga bil qauli wal amali, ya, wal iqrari. Nah, beliau itu menyampaikan baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan maupun dengan iqrar. Itu beliau menunjukkan bahwa ahli ilmu itu diberikan kemuliaan. Secara ucapan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang rajin ibadah adalah seperti keutamaan bulan dibanding dengan yang lain-lain. Maksudnya bulan itu secara kasat mata dialah yang paling terang dan paling dekat ke kita pada malam hari. Walaupun bintang itu lebih besar dari bulan, tapi jauh dia kalau kita lihat kan lebih kecil. Yang paling besar terlihat itu adalah bulan. Maka kata Rasul, keutamaan orang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Ya, artinya dua-duanya ini hebat, tetapi ada keistimewaan ahli ilmu. Ya, kafadlil qamar ala sairil kawakib. Seperti keutamaan, ya, bulan di atas bintang-bintang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak di dalam amal beliau, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk di dalam misalnya apa, misalnya dalam misalnya ibadah sholat. Nah, dalam ibadah sholat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Yang pantas untuk mengimami, nah gitu kan, yang pantas untuk mengimami kalau ada beberapa orang, maka dikasih batasan atau garis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'uhum bi kitabillah, yaitu yang aqra. Apa itu al-aqra? Kalau kita baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, ai al-ajwadu qiraatan wa al-afqahu li kitabillah, yaitu yang bacaannya paling bagus dan juga paling paham tentang kitab suci Al-Quran. Jadi kalau ada beberapa orang, maka didahulukan yang memang lebih banyak ilmunya. Kemudian kalau misalnya ilmunya tentang Al-Quran itu sama, maka dicari mana yang a'lamuhum bis sunnah, mana yang ilmunya lebih paham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau misalnya sama ilmu Al-Qur'annya, kemudian sama ilmu sunnahnya, maka aqdamuhum hijratan, yang paling dulu berhijrah. Tapi kita perhatikan hadis ini yang diletakkan pertama dan kedua, yaitu yang paling paham Al-Quran, yang paling paham hadis. Artinya apa? Itu bersangkutan dengan kadar ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bapak-bapak, saudara-saudara, ya, anak-anakku sekalian, sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Bahkan kalau kita baca di sirah, ya, di salah satu fi ihdal ghazawat, kalau tidak salah pada saat perang Uhud, ya, alama a'taqid, kalau tidak salah pada perang Uhud, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memakamkan sahabatnya, ya, kan ada beberapa sahabat yang syuhada pada waktu ustushhidu, yang meninggal menjadi korban syahid pada saat perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat beberapa jenazah dari sahabatnya, beliau bertanya kepada yang hidup, ayyuhum aksaru akhzan li kitabillah, mana di antara yang wafat ini yang lebih banyak hafalannya dan lebih paham terhadap Al-Quran? Oh, yang ini ya Rasulullah. Faquddima, maka dia lebih dulu dimakamkan, dia lebih dulu dimasukkan ke dalam liang lahat, baru kemudian yang lain-lain. Apa artinya Bapak Ibu saudara sekalian? Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan teladan kepada kita bahwa kemuliaan ilmu itu akan dibawa oleh yang memilikinya, baik pada saat dia hidup, bahkan ketika dia telah meninggal dunia. Kalau ada orang mengatakan, yo tapi kan sekarang banyak orang ahli ilmu tapi perbuatannya juga salah, perbuatannya juga keliru, banyak berbuat hal yang tidak baik, padahal dia berilmu. Memang bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, fa innal ilma wahdahu la ya'simu ahlahu. Ilmu sendirian tidak bisa menjaga dan melindungi yang punya ilmu itu, kecuali kalau ditemani ilmu itu dengan temannya. Apa temannya? Al-khosyah. Temannya itu adalah rasa takut kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sesalak-salaknya dengan si berilmu, munana dengan berilmu salak pegawaiannya. Yang namanya ilmu, apalagi kalau dia belajar ilmu itu dengan sungguh-sungguh, maka ketika dia salah, ketika dia terpeleset, maka ilmuhu yunadihi birrujuk, ilmunya akan panggil dia, Pak, kan sida tahu nyumpak dengan dek nak kanggo mentelah, wah dendek ini, ilmunya memanggil dia, ilmunya itu akan menegur dia. Orang yang berilmu itu masih ada. Jadi kalau dia salah, kalau dia khilaf, tapi ilmunya, selama ilmunya itu baik, maka ilmunya itu akan memanggil dia. Kamu kan sudah tahu dalam Al-Quran kayak begini, kenapa engkau lakukan yang berbeda dengan itu? Ayo taubat kepada Allah. Ilmunya menyerukan, menarik dia untuk kembali kepada Allah. Tapi kalau orang jahil berbuat suatu hal yang tidak baik, tidak ada yang mengingatkannya, tidak ada yang memanggilnya dari dalam dirinya. Kenapa? Denara pernah naukna, dia memang tidak paham, tidak mengerti, ya. Maka tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengembalikan dia ke dalam kebaikan. Itu satu gambaran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa seorang yang berilmu dalam keadaan apapun, insya Allah dia tetap lebih baik, ya, dibanding orang yang tidak berilmu. Sampai di dalam riwayat itu kan, alimun wahidun asyaddu, ya, ala syaitan min alfi abid. Orang yang berilmu satu itu lebih berat bagi syaitan untuk dirusak dibanding 1000 orang ahli ibadah. Artinya ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu yang cukup, paling gampang. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, itu gampang sekali.
dimasukkan penyakit gurur, dimasukkan penyakit riya, dimasukkan penyakit sum'ah, dan dia tidak paham. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya. Dia tidak mengerti apa itu riya, dia tidak mengerti apa itu sum'ah. Maka ketika dia digoda dengan sesuatu yang tidak baik itu, dia tidak bisa menghindarkan diri. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, semua yang ada dalam Islam, ya, anak-anakku, ya, supaya tahu betul, ya, tentang yang namanya ilmu dan menuntut ilmu. Semua yang ada di dalam Islam menunjukkan bahwa ilmu itu istimewa. Ada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, banyak kita baca di dalam kitab-kitab tafsir kan, termasuk juga Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, ada Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Pada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu yang terkenal, salah satu kisahnya adalah ketika beliau, ya, diajak oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, diajak oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ikut dalam kelompok Ahlul Badr, masyayikhu ahli Badrin. Ahlul Badar itu adalah orang-orang sahabat senior yang usianya sudah tua-tua, yang ikut perang Badar, ya, istilahnya as-sabiqin, al-awwalin, ya, asyuyuh, al-kiram. Tiba-tiba Abdullah ibnu Abbas dimasukkan oleh Sayyidina Umar di dalam kelompok itu. Kalau ada pertemuan diajak ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata beliau, saya lihat dari wajah syekh yang ada, gitu kira-kira, saya lihat semacam ada pertanyaan lah. Bahkan ada saya dengar di antara yang hadir itu, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ucapan, kenapa Umar memasukkan anak kecil ini sama kita? Walana abnaun misluhu. Kita ini punya anak sama umurnya dengan dia, kok diajak sama kita? Kita ini kan sudah senior, sudah kelas tinggi, ini kan anak masih belasan tahun, mungkin usianya sekitar 14, 15, kurang dari 20 tahun. Maka Sayyidina Umar tahu, ya. Sayyidina Umar mengatakan ketika ditanya oleh beberapa tokoh ahli Badar itu, beliau mengatakan, ya, saya mengajak Abdullah ibnu Abbas karena asalnya dia kita tahu. Maksudnya adalah Abdullah ibnu Abbas ini adalah misan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Tapi, nah di sini bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, tapi Sayyidina Umar juga ingin menunjukkan bahwa fa innan nasaba wa ahdahu laisa huwal mu'tamad, bahwa yang namanya keturunan itu tidak bisa satu-satunya menjadi sandaran. Maka pada suatu ketika pertemuan para tokoh Badar, diajak Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, lalu kemudian Sayyidina Umar melempar satu pertanyaan kepada semua yang hadir pada waktu itu. Madza taqulun fi qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditanya oleh Sayyidina Umar kepada semua yang hadir dalam majelis yang istimewa itu, orang-orang terpilih, apa pendapat kalian, pemahaman kalian terhadap firman Allah di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullah? Maka ada sebagian yang menjawab, apa? Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna. Oh, surah ini mengajarkan kepada kita, nah, kata sebagian yang hadir, untuk memuji Allah, untuk beristighfar kalau Allah memberikan kemenangan kepada kita. Itu kata sebagian sahabat ahli Badr.
Sayyidina Umar kemudian menoleh kepada Abdullah bin Abbas. Maza taqul? Apa penafsiran surah ini menurutmu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, alamatu intihail muhimmah. Idza jaa nasrullahi wal fath ya wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, alamatu intihai al muhimmah. Ini pertanda sudah dekatnya selesai tugas Nabi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan ini adalah ya dulu ala qurbi ajali wa wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tugas Nabi itu sudah selesai, dan yang namanya Nabi dan Rasul itu memang adanya di dunia itu karena melaksanakan tugas, maka ketika tugasnya itu sudah selesai, itu berarti sudah dekat ajal dari Nabi dan Rasul itu, yaitu sudah dekat ajal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, surah An-Nasr ini adalah bagian dari surah terakhir yang menunjukkan sudah hampir tiba ajal atau wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kagetlah para ahli Badr. Tidak pernah di antara mereka yang paham tentang makna itu. Kemudian Sayyidina Umar melihat kepada mereka dan berbicara dengan bahasa wajah, seakan-akan mengatakan, wahai sahabat-sahabat yang senior, inilah sebabnya aku ajak anak muda ini bersama-sama kita di dalam majelis ini karena ilmunya. Fal ilmu yashfa'us sin, yashfa'ul umr, wa yashfa'un nasab. Ilmu itu menjadi syafaat atas umur. Boleh orang umurnya kecil tapi ilmunya besar, dia bisa bersama-sama orang besar. Al ilmu yashfa'un nasab. Boleh saja nasab kita itu biasa-biasa, bukan keturunan tuan guru, bukan keturunan orang hebat, biasa, kita biasa, jamaah biasa. Lakinnal ilm, tapi dengan ilmu itu meletakkanmu, meletakkan Anda, meletakkan para santri dan santriwati bersama dengan orang-orang hebat. Karena itu jalan untuk mencapai ketinggian. Kalau nasab itu mu'tatun, ya given, dikasih sama Allah. Tidak ada orang bisa milih nasabnya seperti apa. Ya. Demikian juga umur itu Allah kasih. Tapi ilmu, ya, di situ ada ruang, ada tempat untuk ananda semua, untuk menjadi seorang yang dekat kepada Allah, orang yang mulia. Ya. Syukur kalau nasabnya bagus, maka semakin hebat dengan ilmu. Syukur. Ya, kalau misalnya latar belakangnya baik, semakin dia hebat dengan ilmu. Tapi dengan sebab ilmu, maka yang biasa menjadi istimewa, maka yang kecil itu menjadi besar, yang diremehkan menjadi dimuliakan dengan sebab ilmu pengetahuan. Nah, karena itu ananda semua, Ma'had Ali ini saya titip kepada Amidul Ma'had Al-Ali, ya. Wa in kana taib taban al-a'la minhu Tuan Guru Yusuf, ya, ya, sinnan wa khibratan, ya, tetapi ismul mahad al-ma'hadul ali, ya, wasmul mahad al-mahad bidunil ali, ya, hadzal ism bas. Wa innama Tuan Guru Salim hadza min talamis Tuan Guru Yusuf, ya. Jadi tetap fi tarabut, fi alaqah, ya, fi apa namanya, ya, hubungan, ya, rawabit, ya, zahiriyah wa batiniyah. Ya. Saya pesan kepada Mudir Ma'had Ali supaya aspek ilmu ini betul-betul diperkuat. Nanti gelarnya apa tadi gelarnya tuh? SFU, Sifu. Apa itu Sifu? Itu kan kalau film Cina, ya. Film Cina itu kalau sudah Sifu, ya itu. Ada pernah nonton Kung Fu Panda enggak? Nah, Kung Fu Panda itu yang kartun itu, ya, boy, muter-muter.
itu dia punya guru namanya Shifu. Nah, Shifu ya, udah kelas tinggi. Nah, jadi Mahat Ali ini nanti juga begitu dia tamat jadi Shifu, ya, SFU, sarjana fikih wa usulil fikih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Tapi jangan hanya gelarnya saja. Seperti Mahat juga jangan kihanya saja, tetapi hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, pemahaman Al-Quran hadisnya. Nah, jadi kun, ya, liyakun aulitakun al-kalimah allati taltasiqu bi ismika tadullu ala mafika. Hendaklah kalimat atau gelar yang melekat pada namamu itu mencerminkan apa yang ada pada dirimu. Kalau qiha, Quran hadis, tidak ada orang berani. Azhar saja sampai doktor tidak berani taruh nama di belakang Quran hadis. Orang di Mekah, di Solatiyah tidak ada namanya sarjana Quran hadis, hanya Mahat berani. Ini siapa yang bikin gara-gara dulu? Qiha hadza min aina ya Syekh qiha? Oh, min nafsihim. Masya Allah, tuh lepas tangan amitnya. Mereka sendiri kasih nama kata gitu. Alhamdulillah. Tapi insya Allah makna dari beliau lepas tangan itu, ayo kalau kalian memberikan nama qiha, berarti kalian harus belajar benar-benar tentang al-aslain al-karimain wa huwal kitab was sunnah. Belajar benar-benar tentang Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan ya Tuan Guru Salim, beliau Tuan Guru Salim ini dibantu dengan para masyaikh yang lain dan diisyraf oleh Amirul Mahat, termasuk saya juga akan mengisyraf. Kami bersama-sama akan berusaha sebaik-baiknya agar Mahat Ali ini benar-benar bisa melahirkan kadar-kadar perjuangan NWDI yang faqihun mutafaqihun, yang benar-benar dia faqih, ya, mengerti dan paham, ya, dalam bidang ilmunya, insyaallah. Dan natafa'al wa nastabshir bil khair. Kita ini optimis, ya, dan berharap baik kepada masa depan, karena al-ma'hadul ali la yamba'u min faragh. Dia tidak hadir dari kekosongan. Wa innama yantaliqu min ma'hadin rasikhin dhi makanatin aliyatin, ya, wa tarikhin ariqin. Dia ini bergerak dengan pijakan dari suatu ma'had, institusi pendidikan yang sejarahnya panjang, yang nama baiknya sudah dikenal di mana-mana. Itulah Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah. Jadi ibaratnya ini adalah Ma'had Ali yang dilahirkan oleh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah. Silahkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Anak silahkan bersaing dalam kebaikan. Jadi Ma'had juga terus tingkatkan kualitasnya, ya. Demikian juga Ma'had Ali. Terus pokoknya dalam hal kebaikan itu mari kita bersaing dengan sehat. Bersaingnya dalam ilmu, bersaingnya dalam pencapaian yang baik, bersaingnya dalam kemanfaatan. Dan tentu Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, ya, saya pesan juga dalam kesempatan ini, saya pesan dengan pesan yang ya sering kita dengar dari guru-guru kita. Mata karroro ahla wa asbat. Saya ulangi di sini. Walaupun banyak kita dengar sejak dulu, ya, tapi yang berulang-ulang itu akan semakin kokoh. Yang berulang-ulang itu semakin mantap di hati kita. Saya ingin mengingatkan tentang syurut tahsilil ilm yang disampaikan oleh Imamuna Asy-Syafi'i, ya. Akhila tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuli
zamani. Jadi Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, wahai saudaraku, ilmu itu takkan tercapai kecuali dengan 6 hal. Yang pertama zaka, kecerdasan. Wala yuqsadu bizaka al-abqariyatul khariqah. Maksudnya kecerdasan itu bukan jenius, tidak. Tapi yang dimaksudkan kata para ulama adalah al-quwwatu ala idrak al-ma'ani, yaitu kemampuan untuk memahami. Jadi kemampuan untuk paham. Itu yang namanya zaka, bizal, pakai zal, zaka. Atau bahasa kita pintar. Lalu yang kedua adalah zakain wa hirsin. Apa itu al-hirsu? Ar-raghabatul qawiyatu lil ilmi. Jadi memang hatinya itu ingin dapat ilmu. Jadi di hatinya itu memang membara semangat. Punya dia semangat, melet dia, ingin dia, cinta dia kepada ilmu. Lalu kemudian al-ijtihad. Yang ketiga, ijtihad artinya bazlul majhud fil qiraah wal mutalaah wal murajaah wal muzakarah. Keluarkan tenagamu ananda semua. Keluarkan tenagamu, keluarkan, habiskan waktumu membaca, murajaah mengulang, muzakarah berdiskusi, mutolaah cari yang baru. Kalau murajaah itu yang sudah kita baca ulangi. Kalau mutolaah yang belum kita cari. Itu nama ijtihad. Yang keempat, wabulghah. Bulghah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bekal ma'isyah. Kenapa yang keempat ini disebut oleh Imam Syafi'i? Karena seringkali li'annal wahida idza inqata'a lil ilmi ya fala waqta lahu li tahsilil ma'isyah. Karena kata Imam Syafi'i dan menurut para ulama, kalau seseorang itu dia sedang fokus belajar, maka dia seringkali tidak punya waktu lagi untuk mencari rezeki. Sudah tidak ada waktunya untuk cari uang karena dia fokus belajar. Dan untuk santri-santriwati sekarang ini insya Allah ya, orang tuanya, orang tua kalian, ananda semua sudah menyiapkan bulghahnya sudah ada. Jadi jangan ada alasan, jangan ada dalih ya, untuk malas, untuk enggan. Lalu yang kelima, wasuhbatu ustadzin, ada gurunya. Dan guru di Ma'had Ali ini Masya Allah tabarakallah ya. Guru di Ma'had masyayikh Masya Allah dia nak kurang-kurang guru nipeh, ndak kurang-kurang. Jangan sampai semangat guru melebihi semangat murid. Itu terbalik. Paham ananda? Semangat murid harus lebih besar daripada semangat guru ya. Kenapa? Karena murid itu fi maqamit tahsil, sedang mengejar. Yang namanya orang mengejar harus lebih banyak tenaganya daripada orang yang dikejar. Kalau orang yang dikejar lebih besar tenaganya daripada yang mengejar, ketemu enggak? Ketemu enggak? Hah? Ngejar pakai kaki, yang dikejar pakai mobil, ketemu enggak? Harus yang mengejar itu pakai mobil, yang dikejar berjalan kaki. Himmah ya, hirsun dari penuntut ilmu harus lebih besar daripada guru atau syekhnya. Baru dia sampai. Dan kalau dia sudah sampai nanti baru terjalin hubungan keilmuan. Kalau sudah ketemu, hatinya sama-sama ingin untuk memberikan yang terbaik. Lalu yang keenam, watulu zamani, yaitu ada waktu yang diperlukan. Ma'had Ali kalau mau menjadi sifu tadi berapa tahun Tuan Guru Salim? 4 tahun jadi sifu. Jauh lebih sebentar dibanding kungfu panda itu. Lama dia naik gunung itu, naik gunung apa semua bertahun-tahun. Kalau kita baca cerita-cerita orang-orang hebat, tidak ada 4 tahun selesai, tidak ada, berpuluh-puluh tahun ya. Semua cerita-cerita tentang ulama, cerita misalnya di negara-negara di mana-mana, di Yunani kalau kita baca perjalanan Aristoteles, Plato, Socrates dan macam-macam itu, mereka bertahun-tahun. Walaupun cara menuntut ilmunya beda ya, karena mereka lebih kepada
tahrikul akal, ya, jadi menggerakkan akal spekulatifnya. Tapi kalau kita juga para ulama juga diajarkan, termasuk Al-Maghfurullah Maulana Syekh, kan beliau belajarnya di sini, pergi ke Mekah, ya, baru kemudian setelah itu beliau mengajar. Ada proses yang panjang. Watulu zamani. Ini 6 hal yang saya pesan. Kalau kita lihat, ya, misalnya kalau tadi kan Imam Syafi'i, kalau kita lihat nasihat dari Imam Ghazali, kalau Imam Syafi'i menyebutkan 6 hal, maka Imam Ghazali menambahkan dengan beberapa hal. Yang pertama, Imam Ghazali tambahkan dengan al-ikhlas. Kenapa? Li'annal talabal ilmi ibadatun wal ibadatu la takunu illa bin niyah. Karena menuntut ilmu itu ibadah, dan yang namanya ibadah harus ada niat, dan dalam niat itulah yang menjadi awal, yang bahasanya ikhlas. Apa niat kita menuntut ilmu? Yang pertama, menunaikan perintah Allah. Allah minta saya belajar, saya harus belajar. Karena kalau Allah perintahkan saya belajar dan saya tidak mau belajar, berarti maksiat saya. Karena perintah menuntut ilmu itu sama dengan perintah-perintah yang lain, sama-sama penting, sama-sama wajib. Kalau orang bisa menuntut ilmu tapi dia sengaja tidak mau belajar, dia maksiat kepada Allah. Kenapa? Dia melanggar perintah Allah. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, al-ikhlasu li'anna talabal ilmi ibadatun wal ibadatu la takunu illa biniyah. Karena menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah itu tidak sempurna, tidak berjalan, tidak jadi ibadah kecuali dengan niat. Lalu yang kedua, Imam Ghazali juga ingatkan, setelah al-ikhlas adalah tathhirul qalb. Tathhirul qalb terutama kalau untuk ahli ilmu, kata Imam Ghazali, minar riya, ya, wal ujub was sum'ah. Jadi riya ingin memamerkan ilmu, al ujub senang dipuji karena ilmunya, as-sum'ah, ya, senang dipuji, senang dia mendengar pujian. Ar-riya, dia senang memamerkan. Kemudian juga at-takabur, al-ujub, ya, dia bangga sama dirinya. Nauzubillah min. Kenapa ini penting kata Imam Ghazali? Li'annal qalba wi'aul ilmi. Jadi kenapa kita perlu membersihkan hati dari sifat-sifat itu? Karena memang hati itulah wadah ilmu. Dan ilmu itu dia tidak betah tinggal bersama dengan sifat-sifat tadi. Yang namanya ilmu yang baik, dia tidak betah. Ndekna betah, ndekna isah, tokol, apalagi tinduk bareng sifat riya, ndekna isah. Ya imma riya sinosi telang, ya imma ilmu sinosi telang. Jadi balena seke, apa aran balena sino ate, rumahnya satu, namanya adalah hati. Maka kita punya pilihan, yang tinggal dalam hati kita imma adalah ilmu yang bermanfaat atau sifat-sifat yang tercela itu. Karena itu kata Imam Ghazali, tathhirul qalb itu penting. Lalu yang ketiga Imam Ghazali tambahkan dengan apa? Ta'zimu ustadzin waqtida'u. Kalau Imam Syafi'i mengatakan suhbatu ustadzin, apa itu suhbah? Ada guru. Ditambahkan oleh Imam Ghazali dengan ta'zim, huwa al-ittiba, yaitu taat sama guru. Jadi bukan hanya punya guru tapi kurang ajar, punya guru tapi kasoan, punya guru tetapi adabnya tidak ada. Adab kepada guru itu penting, ikut kata guru itu penting, dengan satu catatan, bahwa yang diminta
diarahkan dan dilakukan oleh guru itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada seorang guru, sehebat-hebatnya guru itu, tapi dia mengajak kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, apalagi itu adalah maksiatun zohiroh, yaitu maksiat yang nyata, yang memang jelas ada larangannya, maka jangan ikuti. Kalau kita ikuti, kita yang berdosa. Kalau kita yang ikuti, kita yang salah. Dia berdosa, kita juga berdosa. Dia salah, kita juga salah. Mana lebih besar salahnya? Wallahu a'lam. Mungkin gurunya lebih besar atau berbagi dosa. Tapi intinya adalah ikuti, taati, teladani guru, ya, malam yu'mar bimaksiyah. Karena al-aslu tsabit la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini saya ingatkan kepada kita semua dan kepada semua kita yang ada Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi dan di sekolah-sekolah NWDI. Dendek sekali seda pipa ilmu sino, dendek sekali seda. Jangan merusak pipa ilmu yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Merusak kehormatan santri, santriwati dengan segala macam cara, dengan segala macam istilah, apapun istilahnya. Fa innal harama haramun. Wala ahad yastati ayyu hallila haraman. Mun wah dina kanggo, dina sai-sai le dunia sini. Setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau masih hidup Nabi bisa ada itu namanya nasah mansuh. Tapi begitu Nabi meninggal, wah denara dengan si bau halalang apa si taharamang oleh Allah dan Rasulnya. Apapun narana. Ini saya sampaikan sebagai pengingat. Karena tidak perlu saya berpanjang, tapi paham semuanya. Di mana-mana yang istilahnya ada pondok pesantren, katanya pesantren, tapi kerjaannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki perempuan jadi korban, laki perempuan jadi korban. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mohon kepada semua kita. Mohon kepada semua kita. Ya, mari kita jaga. Yukhribuna buyutahum. Jangan sampai kita seperti orang munafik di dalam Al-Quran. Sifat mereka yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka merusak rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Bagus, wah tinggalang nasi dengan tawakta isi al-maghfurlah itanya nyedak ya. Pegawaian sinde-ende gawe ta, nauzubillah min zalik. Sedak ta kehormatan santriwati dengan alasan macam-macam. Fa innal maksiyata la yashfa'uha nasabun wala ilmun wala ayusi. Yang namanya maksiat itu tidak akan dikasih syafaat dengan sebab nasab, dengan sebab ilmu apa semua. Munawah maksiat salah. Apalagi ini pegawaian maksiat si beli, merusak kehormatan. Ingat, orang tua mengirim anaknya ke sekolah, ke pondok pesantren supaya anaknya itu dididik agama yang baik, menjadi orang yang terhormat, dilindungi lahir dan batinnya. Jangan sampai kemudian justru ketika dia di pesantren dia kemudian rusak lahir dan batinnya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir Imam Ghazali menambahkan, yang keempat adalah dengan tazyinul ilmil amalah, yaitu menghiaskan ilmu itu dengan amal. Nah, jadi kalau kita lihat Imam Syafi'i memberikan 6 hal, Imam Ghazali menambahkan dengan 4 hal. Ini 10 hal yang penting untuk kita pahami, ya, untuk kita mengerti. Tazyinul ilmil amala artinya ilmu yang sudah ada itu kita usahakan untuk kita amalkan. Karena tidak ada pupuk yang paling bagus supaya ilmu subur kecuali dengan diamalkan. Ilmu itu bukan seperti
Ada minyak gahru tuh, Tuan Guru Salim. Yang namanya minyak gahru itu kalau disimpan di botolnya, ditutup, semakin lama semakin bagus baunya. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, itu rusak. Seperti air yang bersih, kalau dia ditutup, tidak ada salurannya, dia tidak mengalir, maka sebersih-bersihnya air itu pasti dia lama-lama akan berlumut dan akan rusak. Ilmu harus mengalir sebagaimana air harus mengalir. Kalau air sudah mengalir terus, dia tohiron mutohir, dia bagus untuk yang punya dan bisa membaguskan orang. Kalau ilmu yang kita miliki kita ajarkan, bagus untuk kita, bagus juga untuk orang, bagus untuk. Nah ini 10 hal yang 10 apa 9 ya? 10 ya. Nah, 10 hal ya. Imam Syafi'i menyampaikan 6, Imam Ghazali menambahkan dengan ikhlas, kemudian dengan tathhirul qalb, kemudian dengan iqtida wahtiram al ustaz, dan kemudian dengan tazyinul ilmi al amal. Nah ini dipegang teguh ananda semua, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin juga pesan agar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita pahami pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya itu tetap ditekankan di dalam Ma'had Ali kita. Kemudian yang kedua, ke-NWDI-an dan ke-NW-an itu juga harus tetap diperkuat di Ma'had Ali kita. Itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagian yang tidak terpisahkan. Jadi tidak boleh lepas ya, antara ilmu-ilmu yang diajarkan yang terkait dengan takhususnya, dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga dengan prinsip-prinsip perjuangan NWDI dan NW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya sebagai pengingat, untuk bapak-bapak, saudara-saudara, dan para santri-santriwati ananda semua yang mudah-mudahan menjadi kader-kader terbaik NWDI di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mari bersama sebagai penutup kita bismillahkan Ma'had Ali kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup karena baru saja kita selesai hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Kita tutup dengan takbir dan tahmid, tahlil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.